Sahabat Hikmah, kemajuan teknologi nyatanya tidak selalu mampu menggeser hal-hal yang bersifat tradisional, seperti penggunaan kompor untuk memasak. Meski di zaman modern sekarang ini kompor gas dan listrik lebih mendominasi dapur, bukan berarti kompor jadul yang terbuat dari tanah liat tidak dibutuhkan lagi. Buktinya, masih banyak warga belum beralih dari tungku. Masih adanya permintaan para pengguna yang setia dengan kompor tradisional dari tanah liat membuat pengrajin tungku bisa bertahan hidup. Salah satunya Pak Lim. Membuat tungku tanah liat sudah ditekuninya sejak masih muda. Hingga kini, di usianya yang sudah mencapai 65 tahun, Pak Lim tetap menafkahi istri dan kedua anaknya dari membuat tungku tanah liat. Bahan baku tungku tanah liat sangat sederhana. Pak Lim hanya membutuhkan tanah liat jenis tertentu. Setiap hari, Pak Lim berjalan kaki menuju lokasi tanah liat yang cocok untuk dijadikan tungku. Tanah nama tanah liat, tanah aja karena di rumah tes tu ayah, tegana teh, anak teh, jantan tebih bangkalan tanah teh, hoyong nu saya teh gitu, datu sami sadayana gening ainu awon, anu saya. Di tempat ini, Pak Lim memulai pekerjaannya dengan mengambil tanah liat secukupnya, sesuai kebutuhannya membuat tungku hari ini. Menggali tanah liat, kemudian memasukkannya ke dalam karung yang nantinya akan dibawa ke rumah sebagai bengkel Pak Lim membuat tungku. Setelah karungnya penuh, Pak Lim pun memikulnya ke rumah. Jaraknya cukup jauh, mesti ditempuh dengan berjalan kaki sembari memikul karung yang berat di pundaknya. Sedikit terseok, perlahan Pak Lim melangkahkan kedua kakinya. Jalan kaki, ayah tempat-tempat namanya, tuh ayah kendaraan mah sesur nama jalan kaki nu seseketan gitu. Baru beberapa ratus meter, entah apa penyebabnya, tiba-tiba karungnya jebol. Tanah liat yang sudah susah payah digalinya tadi tumpah ruah ke jalan. Pak Lim pun terpaksa mengambil lagi tanah liat yang terlanjur berserakan. Tiba di rumah, Pak Lim yang telah terkuras sebagian energinya saat mencari tanah liat, sedikit demi sedikit mengumpulkan tenaga guna memulai proses pembuatan tungku. Rumahnya selama ini menjadi semacam bengkel tempatnya bekerja sejak bertahun lalu. Dalam sehari, Pak Lim bisa menyelesaikan beberapa tungku. Menjadi pengrajin tungku tanah liat, Pak Lim setiap hari berkutat dengan pekerjaan yang membuatnya kotor. Tanah yang dikumpulkannya tadi kemudian diaduk dulu menjadi adonan yang kental. Modalna gitu, kayak je nama gitu. Jantan ari modal sakitu-kitu nama geningan satos ngantos dugi kameulum teh, ngantos eta we nu dipidamel ayeuna hoyong kapeser di tanah teh. Beginilah cara Pak Lim memproduksi tungku-tungku atau kompor tanah liatnya. Tentu saja dibutuhkan kejelian serta keterampilan yang tidak dimiliki semua orang. Meski penghasilannya dari membuat dan berjualan tungku tidak menentu, namun Pak Lim bersyukur memiliki keahlian yang membuatnya bisa menekuni profesi ini guna membiayai keluarganya. Nyata kehasilan teh aya kengeng agung, aya alit gitu. Aya teu kengeng pisan gitu. Teu tangtos geuning ari icalan mah gitu teu samodel eta barang tunda gitu. Tungku yang sudah jadi selanjutnya melewati tahap dikeringkan dulu sebelum mulai dijual ke tangan pembeli. Proses ini memakan waktu yang lama. Di samping kekuatan fisik, keuletan, dan ketelatenan, membuat tungku juga butuh kesabaran. Setiap hari, Pak Lim mulai menjual tungku-tungkunya yang sudah selesai dikeringkan. Sebagian dijualnya keliling kampung, sebagian lagi disimpan di rumah karena terkadang ada pembeli yang datang ke rumah. Tidak jarang pula Pak Lim mendapatkan pesanan dari pelanggan.
Ciacar ka tebihna ka Pasir Muning, Cibarek Beg gitu. Warung Bitung, Warung Konang. Dari arah Cianjur tara tebi-tebi dah. Tidak seperti di perkotaan, wilayah pinggiran seperti perkampungan sekitar Pak Lim tinggal, masih banyak orang yang menggunakan tungku untuk memasak. Meski demikian, tidak mudah pula bagi Pak Lim menemukan pembeli yang tertarik dengan tungku buatannya. Tanpa mengenal lelah walau diterpa panasnya matahari, Pak Lim menjajakan dagangannya. Pami isalan tehnya nyanak bengitan opat, laku 2, disanak deui anu da teu laku nu 2 teh canak deui ka bumi. Enjing canak deui eta teh nu barang eta teh kitu. Namun sampai siang hari belum satu pun tungkunya yang laku. Pak Lim limbung kelelahan mengingat fisiknya yang sudah dimakan usia. Saat mengharapkan rezeki pembeli, Pak Lim justru kehilangan tungku yang telah dibuatnya dengan susah payah lantaran dia tiba-tiba lemas. Ditimpa beberapa masalah, Pak Lim pantang menyerah. Ia menolak untuk pasrah. Berapapun uang yang bakal ia terima hari ini tidak jadi soal, asalkan ada pemasukan untuk makan sekeluarga. Pak Lim memutuskan pulang ke rumah dan mengambil stok tungku yang masih ada di rumah untuk kembali dijual. Kali ini menggunakan gerobak agar tungku-tungkunya lekas terjual. Pak Lim pun membawanya ke pengepul. Alhamdulillah, Pak Lim pun bisa bernafas lega. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Ia pulang tidak dengan tangan hampa. Ada sejumlah uang hasil jualannya untuk anak istrinya di rumah nanti. Beban di rongga dadanya pun serasa lepas terangkat. Isalan teh aya pajeng, aya henteu da teu tangtos geuning icalan mah gitu-gitu. Kudu kirim eta we abdi teh. Dina teu pajengna gitu. Dina teu pajeng, aya pajeng hiji, nyarak opat pajeng hiji, teu tangtos gitu. Di rumah, kepulangan Pak Lim disambut sang istri dengan penuh rasa syukur. Tungku-tungku tanah liat yang menjadi mata pencarian mereka selama ini merupakan jalan rezeki untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk menyekolahkan anak-anak mereka. Ya, segitu we da ninganan taya di Pademelan di teun si Abah teh. Teun hawe berat-berat oge di lajengkeun kitu nya, saalit-aliteun kitu. Alhamdulillah anak minantu kitu nya ngebantu si Abah icalan keriling-keriling. Sudah bertahun-tahun menekuni profesi sebagai pengrajin tungku tanah liat, nama Pak Lim cukup dikenal bagi sebagian konsumen. Itulah sebabnya tidak semua tungku dijual keliling kampung. Ada yang didisplay di rumahnya apabila ada pelanggan membeli ke rumah. Sisa tungku yang tidak terjual saat keliling juga dijual kembali di rumah. Salah satu anak Pak Lim sudah mengikuti jejak ayahnya dengan menjadi pengrajin cobek. Ia tak mau memberatkan kedua orang tua yang sudah membesarkannya. Udah kenurutan jadi secara kolot. Diajar ngadamel hau juga ka tiasana geuning urang kali itu. Tuh anak minantu sadayana ngadamel hau sadayana kitu. Data ieu padawalan nu sanes teh aya keureuyeun alit-alit oge kitu. Kemampuan anak Pak Lim membuat cobek tanah liat membuat jenis dagangan mereka lebih bervariasi. Jika ada pembeli datang ke rumahnya atau memesan kerajinan mereka, tidak hanya terdapat tungku saja, tapi juga ada produk lainnya. Harapan abdi mah nyata ke matos rada sepuh, sing tadi udah mati itu, tos patikiat, hoyong teh, kitu mesin pres atau ayam gitu tah, hoyong ngaringan-ringan tangaga, sugan kapeser ku barudak teu ayeuna sinang ngarumpul-ngumpul salit-aliteun kitu. Pak Lim selalu bersyukur atas limpahan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, selagi masih ada yang membeli tungku buatannya, itu sudah cukup bagi Pak Lim.
Sahabat hikmah, alam menyediakan banyak sekali bahan agar kita berkreativitas. Yang penting adalah bagaimana kita tidak menyerah dengan kehidupan. Tanah, pasir, batu, semuanya dapat diubah untuk kemanfaatan manusia. Sebab Allah memang menciptakan semua itu untuk kebaikan manusia. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Allah menundukkan semua yang di langit, semua yang di bumi. Untuk siapa? Untuk manusia.